Dia adalah Tha'labah. Dia selalu berada di syaf depan persis di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali sholat berjamaah dan tidak pernah bergeser jauh darinya. Hanya saja setiap kali usai salam, Tha'labah langsung berdiri meninggalkan jamaah lalu pulang ke rumah. Begitu seterusnya setiap kali habis melaksanakan sholat berjamaah. Pada suatu hari ketika sholat berjamaah usai dan Tha'labah bangkit hendak meninggalkan masjid, buru-buru Rasulullah memegang tangannya seraya bertanya, "Apakah kamu tidak suka berdoa bersama kami?" "Saya senang ya Rasulullah," jawabnya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Tapi kenapa setiap kali sholat usai kamu buru-buru meninggalkan masjid?" Ketika mendapatkan pertanyaan yang dianggapnya sebagai kesempatan untuk curhat, Tha'labah pun menyampaikan alasannya, "Sesungguhnya saya ingin seperti yang lain duduk bersama setelah sholat berjamaah lalu mengamini doa. Tapi kalau saya tidak segera pulang, maka istriku tidak akan bisa cepat melaksanakan sholat karena pakaian yang akan digunakan sholat masih melekat di tubuhku. Saya ini orang miskin ya Rasulullah dan pakaian pun harus bergantian dengan istriku." Mendengar jawaban Tha'labah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menawarkan sebuah doa untuknya. "Tha'labah, kalau aku memintakanmu kepada Allah, kamu minta didoakan apa?" Jawabnya, "Doakan saya agar menjadi orang kaya." Kali ini Rasulullah tidak langsung mendoakan, akan tetapi meminta agar Tha'labah memikirkan tentang permintaannya. Setelah 3 hari Rasulullah bertanya kepada Tha'labah, "Apakah sudah kamu pikirkan tentang permintaanmu?" Jawabnya, "Sudah ya Rasulullah, saya minta agar didoakan saya menjadi orang kaya." Lalu Rasulullah mendoakan Allahumma rzuq Tha'labah, kemudian memberikan seekor kambing untuk dipelihara. Singkat cerita, Tha'labah menjadi orang yang kaya raya dan sibuk dengan hartanya. Ia tidak lagi sholat berjamaah, ia tidak lagi mendatangi sholat Jumat, dan bahkan ketika diminta untuk membayar zakat ia pun enggan. Sungguh, setiap orang yang beriman akan diuji akan keimanannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3.